Kiai tae itu kalau yang berani ngawinin Habibah. Emangnya siapa yang mau ngawinin Habibah? Nggak ada. Sekarang kita, anak cucu kita yang perempuan yang cantik-cantik jangan mau dikawinin oleh Balawi, jangan mau, kasihan nanti keturunan kita. Enggak, ya enggak. Kalau udah yang tobat, kenapa yang tobat? Yang tobat ya enggak apa-apa, yang buat masna wasulasa. Dan kalau mereka menghentikan penghinaan kepada warga Nusantara, ya kita menghentikan juga. Yang penting satu, nasab ente sudah putus, jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lopitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahan untuk kita semuanya. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam sebuah seminar dengan tegas menyatakan bahwa ada 4 kriteria bagaimana seseorang mengisbatkan, mensohehkan sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utamanya buat kaum Pahlawi yang saat ini belum bisa memberikan data kitab sezaman yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sehingga dengan tegas dalam sebuah seminar tersebut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menyatakan bahwa Bani Pahlawi batal sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diriwayatkan bahwa dulu saat ada oknum Habib membentak seorang alim ulama, seorang kiai Nusantara, bahwa Nabi Muhammad itu kakek aneh atau kakek antum. Kiai yang tidak paham akan kitab nasab hanya mengiyakan saja. Tapi secara hati Kiai Imaduddin merasa sakit karena itu masih saudaranya, dzurriyyah Sunan Gunung Jati. Maka terjawablah bahwa dengan tesis ilmiahnya sekarang Kiai Haji Imaduddin sudah berani, yang cucunya Nabi itu aku atau kamu atau aku yang cucunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah seminar Kiai Haji Imaduddin terang benderang menyatakan itu. Untuk lebih jelasnya mari kita simak perjalanan seminar akbar Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf NKRI Hakamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ilmunya Solo Raya dibawa lagi ke Solo Raya. Kenapa? Karena Gesan Ulun riwayatnya kakek saya. Makanya itu saya baca novelnya, kurang ajar dibikin novel segala, malu-maluin. Itu orang sampai kisah para wali dibikin novel kisah cintanya itu. Karena kan itu dramatis sekali kan, orang mondok bareng, kemudian cinta lokasi, kemudian ini dikawinin karena anak raja harus kawinin anak raja lagi, ini dikawinin dengan raja lagi, akhirnya ketemu sudah sama-sama punya pasangan, akhirnya cinta bersemi kembali. Itu akhirnya ada novelnya itu. Kata saya, ini jangan dibaca, haram ini hukumnya. Kenapa? Ya kita nggak enak ceritanya leluhur sendiri dibaca sendiri. Ya itu Kiai Ngawi ya. Ini jadi kita kalau siapa yang menemukan Wali Songo, ya kita menemukannya dari manuskrip. Bahkan Sunan Giri itu manuskripnya itu masih tahun 1500. Tentang Sunan Giri itu manuskripnya masih tahun 1500. Jadi manuskrip itu Pak, semakin tua itu semakin bisa dipercaya. Apalagi kalau manuskrip itu ditulis oleh orangnya. Dan ini kita lagi cari, belum menemukan Sunan Gunung Jati menulis kitab, kemudian kitabnya ada silsilah misalnya, ada sejarahnya, kemudian sampai sekarang ini belum ditemukan. Yang kita temukan baru 1624, itu pun bukan dari Cirebon tapi dari Bangkalan. Jadi mungkin dari Bangkalan ini orangnya rajin menulis,
bahwa saya ketemu Sunan Gunung Jati, dia adalah keturunan Syekh Jumadil Kubro, orang dilahirkan di Mekah, kemudian dia itu bapaknya orang Mesir, kemudian disimpannya rapi. Ini orang Madura, itu orang yang rajin nyimpen manuskrip. Alhamdulillah banyak dari Madura yang sekarang dibongkar. Nasab-nasab, manuskrip tentang nasab maksudnya itu banyak ditemukan di Pamekasan, di Bangkalan, baik mengenai Sunan Giri, Sunan Ampel maupun Sunan Gunung Jati yang begitu jauh, itu ditemukannya sampai di Bangkalan, sampai di Tapal Kuda. Alhamdulillah. Esake itu apa ya? Ya masih ada orang yang menyimpan itu. Kalau tidak ada pembanding. Tahun 1984 Baklawi mengklaim Sunan Gunung Jati itu adalah Baklawi. Itu tahun baru 1984. Dia nulis kitab namanya Samsul Dohiro, yang nulis namanya Alwi bin Tohir, mensarahi menghamisi Muhammadiyah apa Ali bin Tohir, menghamisi kitab Samsul Dohiro karangan orang Yaman. Dikasih footnote, di footnote itu disebutkan seluruh wali songo keturunan Ba'alwi. Tahun berapa? 1984, baru beberapa puluh tahun yang lalu. Sebelumnya seperti kita lihat dalam manuskrip Bangkalan 1624, dia Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro itu siapa? Musa Al-Kadzim. Kalau Sunan Ngampel Sunan Giri itu ke Al-Jailani, turunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa orang Indonesia ini kebanyakan baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dari dulu? Kenapa hadaratnya wa ila hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jailani? Karena banyak dari orang Indonesia ini keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Baik yang diketahui silsilahnya maupun tidak. Mendingan nggak tahu Pak. Kalau tahu nanti diminta tes DNA. Mau tes DNA? Udah, kita lebih baik dapat barokahnya daripada leluhur kita, tapi kita nggak tahu silsilahnya. Itu lebih tawaduk ke hati kita. Kadang-kadang kayak saya kan tadi keceplosan juga. Itu leluhur saya, itu keceplosan. Ngaku-ngaku begitu kan? Coba kalau nanti tes DNA sama enggak? Ya enggak ketahuan kan, karena saya dari garis ibu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, sejarah leluhur-leluhur kita dengan nasab-nasabnya yang mulia, itu anaknya saja tanpa ada embel-embel. Mbah Mun dari Sarang itu ngomong dalam sebuah YouTube, Sayyid Ja'far Sunan Kudus, anaknya aja udah nggak pakai Sayyid. Pantesan sekarang di Kudus banyak santri, banyak pesantren katanya itu. Bisa jadi itu semuanya masih keturunan daripada Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Bisa jadi yang dagang tasbih juga itu adalah turunan Sunan Kudus. Tapi tidak ada yang mengkapitalisasi nasab. Hei, beli tasbih ke saya cucu Sunan Kudus, cucu Rasulullah. Kalau tidak beli di saya, beli ke yang lain, tidak dapat syafaat. Nggak diterima doanya kalau berdoa di makam masjid saya Sunan Kudus. Nggak ada yang begitu. Bahkan kalau ada yang ketahuan, kiai ketahuan, kiai katanya masih ada yang ngomong apa ponakan kiai katanya kiai turunan Syekh Anu ya, itu biasanya malu dia katanya pura-pura blow on. Kenapa? Saking malunya ketahuan bahwa dia keturunan orang besar, keturunan orang soleh, sementara dia walaupun disebut kiai oleh orang lain kelihatan soleh, tapi para kiai melihat dirinya itu sama aja orang bermaksiat. Kenapa? Karena maksiatnya kiai dengan kita beda. Kalau kita melototin cewek itu maksiat. Kalau kiai gretek, artinya ada orang yang adan, kok adanya kurang bagus, itu sudah merasa dosa gede nih. Kalau kita ngeliatin cewek yang pakainya pakai rok mini baru, astagfirullahaladzim. Lagi ngeliat itu di HP, ngeliat komus, ada bahasa Arab nggak ketahuan maknanya. Ngeliat kan di HP ada komus sekarang, komus bahasa Arab. Tapi ada iklannya kadang cewek. Lah itu nggak nerusin nyari komus, dia ngeliatin ceweknya aja yang lama. Astagfirullahaladzim. Baru tuh udah lama tuh astagfirullah. Kalau kiai-kiai beda tingkatan, dia merasa dosa dengan kita itu beda. Makanya dia merasa dirinya nggak pantas disebut keturunan orang-orang saleh.
Makanya mereka banyak yang menyembunyikan keturunan orang soleh, kecuali pejabat mau nyalon dewan, biasanya itu digunakan. Saya masih turunan Joko Tingkir. Kalau dia mau nyalon DPR, mudah-mudahan aja ada mukibinnya Joko Tingkir. Nah itu biasanya begitu. Gus Dur itu turunan daripada Rasulullah, nasabnya itu terverifikasi, seluruh keluarga dari Sunan Ampel, Sunan Giri dan Joko Tingkir semuanya iktiraf dengan. Tapi beliau kan kalau ngomong nasab bercanda-canda aja, tidak serius. Kenapa? Karena dalam ajaran Wali Songo nasab itu tidak penting. Yang penting itu ketakwaan. Orang bertakwa itu orang yang mulia, orang yang berilmu itu orang yang tinggi pangkatnya. Kalau ente ingin jadi mulia, bertakwalah. Kalau ente ingin tinggi pangkatnya, berilmulah. Itulah ajaran Wali Songo. Yang kedua, apa tuh? Mempercayai amaliyah Ba'alawi. Sikap kita bagaimana terhadap mindset yang dipropagandakan bahwasanya amalan beliau itu lebih utama ketimbang amalan-amalan para Wali Songo dan muassis Ahlussunnah wal Jamaah sendiri. Ya kalau Wali Songo kan nasabnya jelas, silsilahnya jelas, gurunya jelas. Kalau mereka kan gurunya aja nggak jelas. Silsilah Alawiyah itu katanya dari ayah ke bapak, ke kakek terus sampai Nabi Muhammad. Diverifikasi ya nasabnya aja yang 3 orang nggak ada, yang 1 orang masih bayi bapaknya udah meninggal, ya berarti nggak nyambung. Lah kalau Wali Songo itu dari guru ke guru, kadang bukan ayahnya, dari guru ini guru ini guru ini, nyambung semuanya terverifikasi, nama-namanya semuanya para ulama. Nah kalau dilihat dari situ, maka amalan-amalan Wali Songo dan silsilah nasab sanad ilmu dari Wali Songo itu lebih utama dari silsilah sanad ilmunya Ba'lawi. Tadi dari Semarang, Gus Ihsan, ya Habib punya murid enggak? Muridnya siapa yang jadi kiai atau yang jadi ulama? Semuanya yang diaku itu kebanyakan murid dari kiai yang udah jadi kemudian diaku muridnya. Itu kata Gus Ihsan tadi. Ya bisa jadi begitu. Kita kan jarang lihat di YouTube mereka itu baca kitab Fathul Mu'in, baca kitab Ihya, baca kitab Sahih Bukhari yang gundul. Kalau yang ada mereknya, sakelnya semua bisa kan, banyak yang bisa. Yang gundul, yang cetakannya cetakan Toha Putra Semarang, yang zaman dulu yang nggak ada titik koma itu. Baca coba, itu mahasiswa Mesir aja S2 belum tentu bisa itu baca kitabnya ala santri Lirboyo, ala santri Ploso, ala santri-santri Salafiyah di Indonesia. Kenapa? Santri di Indonesia bukan hanya bisa membaca, tapi paham akan ilmu balaghahnya, paham akan ilmu badiknya, paham akan ilmu ma'aninya, paham akan faidah, ada sin, faidah, ada hamzah apa, gimana maknanya, konsekuensinya apa. Itu kiai-kiai kita dalam memahami agama begitu universal, begitu komprehensif, dan dapat diandalkan untuk bisa menjaga agama Islam tetap murni ila yaumil qiyamah. Jadi betul, saya setuju dengan Gus Ihsan tadi itu. Banyak yang penceramah baca selawat aja jadi ulama besar. Kalau dari Balwi, betul nggak? Kiai-kiai kita, santri-santri kita udah tamat Fathul Mu'in, baca kitabnya hebat, yang nggak dianggap apa-apa, kalah sama tukang selawatan. Tukang selawatan pakai udang-udang kayak saya aja udah kayak jadi ulama. Baca Fathul Qorib kagak bisa, ada yang baca kitabnya dari kiri dulu, kan aneh itu. Baca Quran, coba baca Quran aja lah, baca Quran. Ada enggak misalnya dibaca Quran seperti santri-santri? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa
wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Misalnya kayak kiai-kiai kita kan kalau baca buku Quran begitu. Pernah nggak dengar mereka itu ngegeriang-geriang ngaji Qurannya? Enggak, kalau nada Quran itu kalau masuk ke hati beda, bos. Ya kan? Cara baca Quran kalau sholat, coba ada yang siaran langsung tuh, Habib yang siaran langsung, dengerin cara nada Qurannya bagaimana. Itu mirip dengan Quran apa yang begitu nadanya. Saya nggak ngomong ya, tapi dengerin, perhatikan, ada siaran langsung seorang Habib yang baca Fatihah dan baca Quran. Dengerin gaya baca begitu sebenarnya gaya apa? Bukan. Ada kan? Coba siaran langsung baca Fatihah jadi imam misalnya. Baca Qurannya gaya apa begitu? Kalau gaya Arab bukan begitu, bos. Gaya Arab, orang Mesir, orang Persia, segala macam enak-enak kalau baca Quran. Saya aja yang gak enak itu kalau dipaksa-paksain agak enak. Ya enggak? Lah, ini adalah kita harus ngomongin orang nih. Ini bukan ngomongin karena benci, karena mereka sudah kita anggap keterlaluan. Kepalanya kiai lebih rendah daripada kakinya Habib. Mereka ngomongnya di YouTube, bos. Kenapa saya berani ngomong di YouTube sekarang? Karena mereka ngomong menghina kitanya di YouTube. Dan saya sadar sekarang ini saya lagi di YouTube. Maka saya berani. Kenapa? Mau ngebalikin aja kalau mereka protes, kita protes lagi. Mereka ngomong Kiai Tae itu di YouTube, bos. Kiai Tae itu kalau yang berani ngawinin Habibah, emangnya siapa yang mau ngawinin Habibah? Enggak ada. Sekarang kita, anak cucu kita yang perempuan yang cantik-cantik jangan mau dikawinin oleh Balawi. Jangan mau. Kasihan nanti keturunan kita. Enggak, ya enggak. Kalau udah yang tobat, enggak apa yang tobat. Yang tobat ya enggak apa-apa, yang buat Mas Nawasulasa. Dan kalau mereka menghentikan penghinaan kepada warga Nusantara, ya kita menghentikan juga. Yang penting satu, nasab ente sudah putus. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Kita sudah yakin, seyakin-yakinnya berdasarkan tes DNA dan sedon-donnya berdasarkan studi manuskrip, studi pustaka, baik pustaka kitab nasab maupun pustaka kitab sejarah, bahwa ente nasabnya putus. Kalau misalnya ada orang kita yang masih percaya sama nasab ente, ya silakan saja masing-masing. Tetapi kalau kita sudah kagak percaya, dan jangan sampai ada kata-kata yang tidak percaya dengan nasab kita nih, para Ba'lawi tidak akan dapat syafaat Nabi. Nabi yang mana? Nabi itu kakeknya siapa? Kakek aneh apa kakek ente? Kan mereka ngomong begitu tuh dulu ngomong begitu, kakek aneh apa kakek ente? Yang dia omongin itu di sidang saudara saya itu kiai dari Jawa Barat, turunan Nabi dari Sunan Gunung Jati. Dia ngomong begitu, makanya saya selalu ngomong itu, karena yang jadi saksi itu saudara saya. Ngomong dia suruh adzan segala macam, kiainya diam-diam aja nggak tahu sejarah dia. Iya katanya. Makanya saya yang ngomong mewakili bahwa ente sekarang kakek aneh apa kakek ente itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ini malah lagi balas-balas. Karena ini dari Allah tuh, balasannya semuanya terlihat. Dulu mereka ngomong begini, ada saudara saya di Cirebon mau kawin sama Kabibah, itu sama Rabi Talawiyah. Mana katanya manuskripnya yang menyebutkan bahwa benar ini keturunan Nabi dari Sunan Gunung Jati? Coba Sunan Gunung Jati punya anak Paseran ini, mana manuskripnya? 3 harus manuskrip sejaman, digituin. Paseran punya anak ini, mana manuskrip sejamannya? Ini punya anak ini, sampai itu dianya ini ditanyain manuskripnya di Rabi Talawiyah.
Sekarang saya minta jangan 31 aja manusia sejaman yang mengatakan Ahmad bin Isa punya anak Ubed tidak bisa jawab. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Wali Songo itu sudah 500 tahun yang lalu. Sekarang kalau ada orang yang ngaku keturunan Nabi dari Wali Songo, itu palsu. Kenapa? Karena sudah 500 tahun putus. Ternyata kita teliti 500 tahun juga dia. Bahkan lebih 50 tahun, 550 tahun. Jadi apa yang mereka katakan selalu dibales dan dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya juga aneh ini. Coba bapak-bapak, kalau bapak-bapak sudah merdeka hatinya ya, merdeka serak saja. Itu luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau yang belum merdeka ini punya ngedengerin saya. Pengennya nonjok aja. Tapi insya Allah kita karena tujuannya baik, kita bukan benci sama mereka loh. Kita benci kepada apa yang telah mereka ucapkan di YouTube itu. Kita benci pengakuan mereka yang sudah terbukti palsu, kemudian mereka tidak mau menerima. Itu saja. Kalau mereka mau menerima, oke, wahai seluruh masyarakat Sragen, saya minta maaf kalau ada kesalahan dan saya sekarang tidak lagi mengaku turunan Nabi. Tolong saya undang untuk selawatan di Mambaut Thoyibah. Diundang dapat. Udah nggak ngaku lagi Kiai Riyad. Udah nggak ngaku lagi turun Nabi. Betul. Waduh, lebih gawat dari saya ini. Terus dari Yai siapa? Dari Sabu Macan, Pak Abdul Rauf. Ini sambil guyonan aja. Iya, membatalkan kewalian yang diakui oleh Pak Alawi itu sendiri. Masya Allah. Caranya bagaimana ya? Terus emang tadinya sahih dia jadi wali, dibatalin segala itu. Wali itu kata para ulama-ulama, laulal ulama wa auliya makanatil auliya. Kalaulah ulama-ulama itu bukanlah waliullah, maka tidak ada waliullah. Bukan ulama ya, ibaratnya pakai laulal fuqaha'u auliya'an lillahi makanatil auliya. Kalaulah para ahli fikih yang ngaji Fathul Mu'in, Fathul Qarib itu bukan para wali, maka tidak ada para wali. Nah sekarang ini kan para wali itu yang macam-macam, gila-gila begini wali gitu. Yang rambutnya gondrong-gondrong dikit, bukan kayak KSP, bukan. Yang gondrong-gondrong aneh-aneh wali. Padahal wali itu Kiai Riyad itu waliullah. Dari mana taunya? Dari santrinya yang ngaji kepada dia. Karena wali itu adalah ulama yang ngajarin ilmu. Cuma ini apa namanya, definisi wali itu bergeser. Kenapa bergeser? Kita bukan hanya dipengaruhi oleh ajaran Islam, tapi juga ajaran-ajaran non-Islam. Karena tradisi yang semacam wali-wali ini juga ada di agama-agama lain. Para pendeta-pendeta segala macam itu ada di agama lain sebelumnya yang diwakili orang suci. Coba orang gila di India itu, yang beragama Hindu India itu, kalau ada orang gila diem aja begini, disembah langsung. Saya pernah lihat di YouTube ada orang gila di pasar itu, dia diem aja nggak bergerak-gerak begini. Itu setiap orang yang lewat sujud dulu, ada lewat sujud lagi. Kenapa? Di agama lain pun ada tradisi yang seperti Indonesia, orang-orang suci yang disebut di Indonesia atau dalam agama Islam para wali. Sebenarnya definisi kewalian di Indonesia itu apa di dalam Islam itu sudah jelas di Al-Quran. La ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum. Ciri utamanya adalah tidak ada takut terhadap apa yang akan terjadi dan tidak ada sedih terhadap apa yang sudah terjadi. Kalau bapak-bapak di dalam hatinya ada misalnya habis ditipu orang 2 juta suruh beli kiswah Ka'bah
sudah terjadi, nggak pernah disedih-sedihin, ya udah aja itu mau sudah terjadi. Itu salah satu ciri wali. Kalau misalnya menghadapi sesuatu masalah di depan tidak pernah ada rasa takut, itu ciri-ciri wali. Kalau ada dua-duanya, i'lam annaka waliyun min auliyahi subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak ada rasa sedih terhadap apa yang sudah terjadi, tidak ada rasa takut terhadap apa yang akan terjadi, maka ketahuilah bahwa Bapak sudah mempunyai ciri utama dari seorang wali, yaitu la khaufun alaihim walahum yahzan. Karena yang namanya hazan, adamul husni wa adamul khauf, itu fi'lul qalbi, itu tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita dan Allah subhanahu. Kalau orang cuma nebak-nebak, orang yang bergaya atau di branding wali akhirnya jadi wali. Kiai Riyad kita bikin aja YouTube 5 bahwa karomahnya dia bisa terbang dari pohon ke pohon gitu. Pernah ada yang bercerita Mangkulan bin Pulan bahwa Kiai Riyad ini lama-lama Kiai Riyad ini banyak tamu kesini bukan mau naro santri, mau minta air kesini. Bikin aja branding begitu. Sekarang wali-wali di YouTube itu banyaknya branding. Orang kita bisanya kayak Gus Samsudin doang tuh bikin brandingnya begitu, bikin setting-settingannya gampang ketahuan. Orang-orang lain bisa bikin setting menjual-jual keluarganya, kita ini nggak bisa. Orang sekelas yang sudah ngaji tamat Fathul Mu'in aja nggak bisa kita jual. Kadang-kadang mau muncul aja kita nggak ikut-ikut menyebarkan. Mereka itu orang yang mempunyai persatuan keluarga. Sedikit aja ada potensi dikembangin, di branding. Makanya nggak, bagaimana cara membatalkan kewalian mereka? Nggak usah dibatalin, wong tadinya juga nggak sahih kok. Udah batal sendiri, orang nggak pernah sahih kok, gimana cara ngebatalinnya? Pokoknya sekarang kalau kita pengen dapat barokah, lihat orang yang ngaji Fathul Qorib di musola-musola kita yang ngaji tuh, yang ngajinya cuma 5, yang 2 ngantuk, yang 1 permisi. Bacanya Fathul Qorib, gak ada yang bawa Fathul Qorib. Lah itu wali Allah yang akan membawa abadinya agama ila yaumil qiyamah. Walaupun dia nggak punya santri, ngajarin bapak-bapak begitu, manfaat untuk ibadahnya bapak-bapak. Kalau yang ngajarin santri itu luar biasa Pak, karena capek ngajarin santri ngasih amplop kagak. Kalau kita pengajian bapak-bapak begini, apalagi majlis sholawat, kan orangnya kaya-kaya, udah ada yang dagang bakso, ada yang dagang jamu, dia amplop banyak. Makanya orang lebih seneng jadi majlis sholawat daripada ngurusin pesantren. Karena pesantren itu paling ya setahun sekali baru inget itu bapaknya. Gimana? Tapi kalau yang ngaji itu bapak-bapak begini nih, misalnya acara bulanan lah, acara rangkaian segala macam, itu kan kalau ada rizki bapak itu ada aja yang dapat rizki, orang udah banyak mah. Itu ngasih kepada gurunya. Makanya orang yang ngajarin santri pangkatnya di sisi Allah lebih besar. Kenapa? Karena capek. Yang kedua, mereka adalah calon pewaris para nabi yang akan melanggengkan ajaran Allah, ajaran Rasul ila yaumil qiyamah. Ada orang itu yang maunya hanya enak-enaknya saja, nyari jamaah. Ya, kalau ngajarin santri kagak mau, capek. Kalau nyari jamaah kemana-mana enak. Saya ini orang yang tidak suka pergi dari pesantren sebenarnya. 2018 saya sudah tidak mau lagi diundang-undang. Di kampung saja paling menantu yang ngewakilin riung-riungan itu. Saya fokus ngajar santri. Tapi 2023 ini terpaksa, karena kita membuka tentang nasab ba'alu yang putus, orang-orang mau dengar langsung, saya rela, karena saya anggap ini pun manfaat buat agama Allah. Kebetulan juga saya punya badal 18 badal. Kalau saya nggak ngaji, badal pertama gantiin, badal pertama nggak ada, badal kedua sampai 18 badal saya itu.
yang saya sudah kader untuk menggantikan saya apabila saya sedang tidak ngajar ngaji. Itu. Ada lagi pertanyaan, ini bukan pertanyaan Ki Ihsan, ini adalah masukan yang luar biasa. Ya. Bagaimana cara menyadarkan warga NU dari ketimpangan? Gimana menyadarkannya? Ya begini, ini mungkin salah satu cara menyadarkan. Kalau di Sragen sudah ada sebuah instruksi untuk bisa memberdayakan seluruh kiai-kiai struktural untuk mengisi pengajian-pengajian yang ada di tingkatan baik ranting, MPJ maupun PJNU, itu menggunakan struktural kiai-kiai struktural Nahdlatul Ulama. Itu mungkin solusi buat kita semua untuk menyadarkan kepada seluruh warga Nahdlatul dan pengurus bisa ambil alih dalam konteks dakwahnya di Nahdlatul Ulama. Ini sudah nggak terasa jam 12, saya harusnya ada pengajian lagi. Anjir, monggo. Ada SMS WA masuk dari Mas Ahmad Priyanto. Pangen, mana orangnya? Ngacung, tunjukkan wajahmu. Oh ya. Apakah semua marga Habib yang ada di Indonesia semua nasabnya ke Ba'alawi, atau mungkin adakah Sayyid atau Syarif diklaim Ba'alawi terus ikut ke Ba'alawi sampai sekarang? Suwun. Ya, kalau Ba'alwi yang ada di Indonesia itu marganya seperti Al-Asgab, Al-Attas, bin Syihab, Al-Idrus, Al-Jufri, Maulad Dawilah. Nah, itu semua Ba'alwi semua, dan itu bukan turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil marrah. Bin Yahya, Bil Gais, itu bukan turunan daripada Nabi Muhammad SAW. Lalu adakah dari Sayyid Syarif itu yang dibalawikan? Ada, contohnya Basyaiban yang Al-Idrisi seperti Sayyid Julfikar, itu keturunan Nabi asli. Itu sama marganya dengan Sayyid Alwi Al-Maliki Mekah. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mekah itu turunan Nabi asli dari marga Al-Idrisi. Dia bukan Ba'lawi, dia bukan Habib, tapi dia Sayyid Syarif dari marga Al-Idrisi Maroko yang tinggal di kota Mekah Al-Mukarramah. Kalau Al-Aidid itu Al-Aidid itu Ba'lawi. Ya, DN Aidid itu diakui oleh anaknya yang bernama Ilham Aidid bahwa mereka adalah marga Ba'lawi, mereka adalah Habib. Selain Aidid yang masuk komunis juga ada Fahrul Barokbah di Kalimantan, ada juga yang satunya Sofyan Barokbah. Itu semuanya ditembak mati oleh tentara Republik Indonesia tahun 1965. Sabun, saya mohon maaf kepada para kiai dari seluruh MPC NU di Sragen, dari ranting NU, juga kepada Sohibil Bait. Ini Yai badhe matur Yai Sekti. Monggo. Menika di Sragen itu saya kenal ada sebenarnya jalurnya Al Hasani. Terus tapi yang isbat itu RA. Itu sebenarnya bagaimana itu ya? Apa memang benar-benar jalur Al Hasani atau sebenarnya bukan? Nah, kan perlu difahamke. Masalahipun menika nyun sewu ada yang domisili di Sragen juga. Asalnya mereka itu RA itu hanya mengisbat keluarga mereka, dibentuknya mereka untuk keluarga mereka Ba'alwi. Tapi akhirnya lama-lama mengklaim bahwa seluruh yang ngaku duriyat Nabi harus diisbat, diteken oleh RA. Akhirnya banyak seperti orang-orang yang marga Al-Hasani pun dia menjadi keturunan Nabi karena diteken oleh RA. Begitu. Terus ketika saya sempat pernah rendahkan lah, artinya wawancara.
Yang jalur Hasan Al-Hasani tetap membela Mbak Alwi. Seharusnya yang dia menyelamatkan diri ya. Loh, saya itu bukan Habib, saya ini Sayyid, kan gitu seharusnya. Karena dia ke yang lain belum tentu disahihkan. Dia yang udah menyahihkan Ba'lawi, kalau ke yang lain belum tentu disahihkan. Naat itu sulit itu untuk mendapatkan sertifikat nasab dari Naqobah, Ansab, Auliautis, itu sulit, harus pengkajian. Makanya ada infaknya 1 jutaan. Kenapa? Karena penelitiannya lama. Kalau kita daftarin itu lama ditelitinya, ada harus nanya dulu ke kampungnya, bener nggak dia ini ponakannya ini, bener nggak ini dia ini punya hubungan dengan kiai ini. Itu biasanya begitu. Makanya perlu ada dana itu untuk bensin muter-muter memvalidasi daripada laporan kepada Naqobah, Ansab, Auliautis gitu. Iya, untuk yang memperjelas mohon pertanyaan yang tadi lewat Yai Nurholis, mungkin yang dimaksud oleh penanya adalah dalam sebutan habaib atau Ba'alwi ya, apakah itu sebenarnya ada yang benar-benar dzurriyyah Rasul yang disebut Sayyid atau Syarif tapi disebut Habib, artinya dihabibkan, bukan makamnya ya, orangnya masih hidup sekarang. Ya kalau jelas dia bukan Ba'alwi, walaupun disebut apa, disebut Sayyid, disebut Habib segala macam, kalau dia bukan Ba'alwi mungkin saja dia nyambung. Tapi kalau Ba'alwi sudah yakin, karena saya menelitinya hanya Ba'alwi. Kalau Ba'alwi ini sudah mustahil mereka keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ada Sayyid atau Syarif mau dipanggil Habib salah sendiri ya. Salah sendiri. Nggih pun aten matur suwun sangat. Nggih no. Ya kudune ya Sayyid ngoten. Yang sudah terlanjur diisbat oleh Ba'lawi itu silakan datang ke Na'at, Naqobah, Ansab, Auliautis untuk diverifikasi nasabnya. Kalau misalnya dibilang sudah sahih, ya disahihkan. Kalau tidak, diberikan lagi, cari naskah lainnya, mungkin ada yang tertinggal atau lain sebagainya. Tidak berani orang Na'at atau orang ini itu mengisbat atau membatalkan nasab seseorang. Monggo. Termasuk bin Yahya itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, mustahil. Ini waktunya sudah ini, mungkin sebentar lagi satu lagi katanya nih. Terakhir. Ini ada kabar kecil ini. Ngapunten Yai, badhe tanglet meminta kejelasan. Saya kan juga dari akademisi yang proses mau membuat tesis. Kalau dalam tesis panjenengan, saya mau menanyakan metodenya. Metodenya itu menggunakan metode akademisi atau menggunakan metode dalam penetapan nasab. Itu menggunakan metode yang ada dalam kitab-kitab mutabaroh, seperti halnya yang kami temukan itu kan dalam fikih manhaji itu memakai metode penentuan nasab istifadah atau syahroh itu suhroh niku. Kalau yang dari panjenengan tesisnya itu metode akademisi saja atau metode penggunaan kitab yang mutabaroh? Menggunakan metode penelitian. Metode penelitian itu harus melakukan proses heuristik. Heuristik itu mengumpulkan seluruh sumber. Jadi disebut sumbernya yang berkaitan dengan nasab Ba'alwi. Yang kedua adalah proses kritisasi sumber. Setelah sumbernya itu ada, dikritisi. Satu, ini kitab layak tidak, valid tidak untuk dijadikan sebuah sumber. Oh ternyata ini diinterpolasi, ini kitab palsu, abaikan. Seperti ada di Ba'alwi itu kitab namanya Abnaul Imam, dikarang abad ke-5 tapi isinya sudah ditambahin oleh Habib Jamalul Lail. Jadi kitabnya sudah tidak asli lagi. Akhirnya saya abaikan, ini tidak masuk dalam kategori sebagai sumber. Setelah kritik sumber satu kitab per kitab, kemudian ada interpretasi sumber. Jadi apa yang ada itu kita interpretasikan. Setelah diinterpretasikan, kemudian dihistoriografi. Ini metodologi penelitian dalam penelitian sejarah. Karena apa? Karena Abdullah atau Ubaid ini adalah tokoh sejarah.
tokoh sejarah yang harus diverifikasi benarkah dia historis atau ternyata dia ahistoris. Maka diperlukan metodologi sejarah dalam memverifikasi apakah seorang ini betul-betul historis atau dia adalah ahistoris. Dan terbukti sosok Ubaid ini tidak ada di dalam kitab-kitab, di dalam buku-buku sejarah yang ada pada masanya atau masa yang paling berdekatan dari kitab yang ditemukan yang membicara tentang keluarga mereka. Itu metodologi penelitian sejarah. Kalau tidak boleh dalam sejarah kita menggunakan metodologi penelitian ilmiah tentang pemikiran. Pemikiran itu boleh berbeda antara orang masa lalu dengan orang zaman sekarang. Kalau khobar berita tidak boleh berbeda, sumbernya itu harus sama dan harus ittisal karena dia riwayat sejarah. Nah, ini kelemahan daripada kita para santri itu asal ada kitab abad berapa aja tentang sejarah itu dianggap sahih. Kayak Ustadz Idrus Romli kemarin, ini ada kitab abad ke-9, ada abad kitab 10. Iya betul, tapi itu setelah pengakuan. Sebelumnya di abad 4 itu, di mana yang diakui itu hidup, tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaid. Abad yang kelima tidak ada, abad ke-6 tidak ada, abad ke-7 tidak ada. 550 tahun dia tidak disebut sebagai punya anak namanya Ubaid. Kok tiba-tiba di abad 9 disebutkan dia mempunyai anak namanya Ubaid? Berarti berita di abad 9 ini adalah berita palsu. Itu ya. Satu lagi mungkin permohonan gitu. Karena ini kan tesis karya ilmiah, mungkin banyak terjadi perbedaan pendapat. Nah, kemudian ini menyangkut keyakinan juga bahwa Ba'alwi itu tidak sampai ke Rasul nasabnya. Secara ilmiah kan hukum-hukum itu kan melalui ilmiah, tapi yang secara hakikat kan hanya Allah yang tahu. Nah, untuk mengetahui ini sudah sesuai dengan hakikatnya kan hanya Allah yang tahu, karena ini tarafnya ilmiah. Nah, kayaknya ini tes DNA juga mendekati itu. Nah, pertanyaan karena hukumnya empirik gitu. Permohonan saya itu mungkin karena tema tesisnya itu memutus nasab, mungkin kami minta pertanggungjawaban bagaimana nanti kalau secara hakikatnya itu memang benar nasabnya sampai ke Rasul. Terus saya tanya kembali, kalau misalnya yang mengakui sekarang nasabnya Ba'alwi itu sebagai turunan Nabi, kalau hakikatnya dia bukan, apa itu pertanggungjawabannya? Yang maksudnya ini kan bentuk perlawanan dari jawaban jenengan. Tapi seumpama kalau memang hakikatnya benar ataupun salah, kalau salah kan kita sudah sesuai. Cuman kalau hakikatnya benar itu nanti bagaimana? Iya, orang-orang yang mengakui itu, yang karena mereka mengakui Ba'lawi sebagai turunan Nabi kemudian mereka menghina orang itu, kan berarti mereka itu membantu Ba'lawi berbuat maksiat. Iya, ini apa hukum bebaliknya? Maksudnya orang dari yang hari ini ketika nanti dipertanggungjawaban oleh Allah ngoten lho. Iya, pertanggungjawaban Allah kepada Allah. Orang yang sekarang mengakui Ba'lawi yang sudah terbukti secara sejarah sudah putus, mustahil menurut DNA dia keturunan Nabi, sekarang masih mengakui. Apa pertanggungjawab mereka nanti kalau di hadapan Allah mereka disebut memasukkan keturunan Nabi yang bukan turunan Nabi sebagai keturunan Nabi? Itu karena apa? Karena dalil mereka tidak ada. Yang ada dalilnya yang membatalkan nasab Ba'lawi. Yang Muhyiddin nggak punya dalil sampai sekarang. Muhyiddin siapa yang bisa bawa dalil bahwa Ba'lawi turun Nabi? Datang ke saya. Nggak ada, mustahil mereka turunan Nabi. Itu masalahnya, kita punya dalil, mereka nggak punya dalil. Yang nggak punya dalil harus ngalah. Mereka nggak mau ngalah, ya udah nanti hakikat itu sesuai dengan dalil. Hakikat itu akan sesuai dengan dalil. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.